Jadi stereotip itu adalah prasangka. Nah, ini belum pada join lagi, tapi nggak apa-apa ya. Saya langsung lanjutin aja karena kan ini direkam. Eh, jadi nanti kalian tinggal nonton lagi kalau kalau nggak sempat potong tadi. Kalau nggak sempat nonton. Jadi tadi stereotip saya ulang ya, adalah prasangka. Bisa positif, bisa negatif. Yang mana prasangka ini menggeneralisir sifat orang berdasarkan kelompoknya. Stereotip itu bisa berkaitan dengan kesukuan, bisa berkaitan dengan profesi, bisa berkaitan dengan gender, gitu. Kayak misalnya gini, kalau yang berkaitan dengan kesukuan, ya kita sering dengar lah ya, suku A itu galak, suku B itu misalnya pelit, suku C itu orangnya males-males gitu ya, suku D itu eh, misalnya apa ya, kalau apa namanya, kalau tukang bangunannya itu jago-jago gitu. Jadi sampai ke situ juga apa namanya stereotip itu nanti dia dari kesukuan juga bisa bisa nyamber ke banyak hal, bisa ke karakternya, bisa ke sifat misalnya orang temperamental, bisa juga oh kalau suku ini itu banyak yang profesinya ini gitu. Nah, kemudian stereotip yang berkaitan dengan profesi misalnya, contohnya apa? Tentara, biasanya kalau tentara itu apa dipandangnya? Kuat, Orang kuat, yang kuat. kuat. Kalau kuat sih udah pastilah. Maksudnya kalau nggak kuat nggak mungkin jadi tentara dong, karena kan ada tes fisiknya, ya kan? Galak lah. Nah, kalau galak kan nggak semuanya, ya kan? Kalau kuat itu pasti. Kenapa? Ya karena buat masuknya aja, buat tesnya aja, itu pasti kan tes fisik, ya kan? Ya harus minimal kuat sit up berapa kali, push up berapa kali, pull up berapa kali, kemudian lari dalam berapa menit kayak gitu di jarak waktu berapa ratus meter. Nah, saya sedikit tahu karena waktu SMA banyak teman-teman saya yang lanjutinnya ke Akmil gitu. Karena juga kebetulan sekolah saya di lingkungan militer juga waktu itu di SMA. Jadi kalau tentara itu kuat ya bisa dibilang udah pastilah itu bukan stereotip. Tapi kalau tentara itu galak, nah itu baru stereotip. Kenapa? Karena ada nggak tentara yang nggak galak? Ya ada aja gitu ya. Ada aja karena maksudnya kalau masalah galak atau enggaknya kan itu balik ke tiap individu gitu, ke tiap pribadi. Pribadian orang beda-beda walaupun mereka sama-sama tentara belum tentu semuanya galak. Nah, kemudian juga stereotip bisa juga berkaitan dengan gender. Contohnya gimana? Stereotip berkaitan dengan gender. Kalau perempuan di rumah nggak kerja gitu. Eh, kalau perempuan misalnya pasti Menyusui. pasti bisa masak. Lo menyusui ya pastilah, emang bisa digantikan dengan laki-laki kan nggak mungkin, nggak ada pilihan. Kalau itu nggak ada pilihan. Contohnya gini, Kalau contohnya gini, perempuan pasti bisa masak. Nah, itu pernyataan yang bisa benar bisa salah, ya enggak? Jadi maksudnya stereotip ini adalah hal yang sifatnya prasangka, namanya prasangka kan bisa benar bisa salah gitu. Kalau perempuan menyusui, lah emang ada pilihan lain kan yang menyusui udah pasti perempuan gitu. Nah, jadi apa namanya? Kayak kita tuh menggolongkan seseorang itu ke ke suatu kelompok yang punya sifat tertentu yang mana belum tentu juga kenyataannya kayak gitu. Nah, jadi pandangan kalau cewek itu pasti senang masak itu termasuk stereotip. Sama halnya juga kalau cowok itu pasti suka sepak bola. Itu juga termasuk stereotip. Kenapa ada nggak cowok yang gak suka sepak bola? Ada. Saya salah satunya. Maksudnya bukan nggak suka banget sih, cuman yang memang nggak mendalami dan saya termasuk orang yang nggak suka apa namanya bukan nggak suka nggak favorit lah gitu ya olahraga fisik. Jadi memang tiap orang itu kan punya punya kesenangannya masing-masing. Ada yang lebih senang mungkin di akademis, sementara dia di kinestetiknya itu
kurang gitu ya. Jadi di kegiatan-kegiatan yang banyak bergerak dia kurang. Ada juga yang sebaliknya. Nah, atlet-atlet itu kan mereka nggak perlu dipusingkan dengan hal-hal yang sifatnya kognitif, akademis gitu. Mereka lebih banyak dikasih latihan-latihan fisik yang kinestetik lah gitu. Jadi kita ulang lagi ya, stereotip di sini jawabannya yang mana artinya apa tadi? Prasangka. Prasangka. Nah, bisa Kalau misal ke stereotip. pribadi individu bisa nggak disebut stereotip? Misal si B mau minjem pulpen ke si A. Nah, terus si B ngomong ke si minjemnya jadinya ke si C. Kenapa ke C? Karena prasangka si B, mah orangnya pelit gitu. Itu bisa stereotip nggak? Itu bukan stereotip disebutnya, tapi seseorang itu ya berarti udah punya label gitu ya. Itu lebih masuknya ke istilah labeling di bab apa namanya penyimpangan dan pengendalian sosial. Jadi maksudnya gini, kita kan suka ya manusia ini kan suka memberi julukan. Nah, dan juga dalam sosiologi itu ada istilah labeling yang mana itu bisa menjadi penyebab penyimpangan atau bisa juga memang label itu diberikan kepada orang yang udah membuat penyimpangan. Kayak misalnya ada teman yang tukang minjem tapi dia suka nggak balikin gitu kan, atau sifat-sifat yang lain lah gitu. Jadi itu mungkin nanti masuknya ke labeling bukan stereotip. Karena stereotip itu pasti berkaitan dengan kelompok. Jadi prasangka terhadap seseorang gitu ya, atau yang menggeneralisir. Nah, menggeneralisir sifat seseorang dengan kelompoknya. Kelompoknya ini bisa berkaitan dengan suku, bisa juga profesi, bisa juga gender. Nah, itu stereotip. Nah, di sini saya katakan bisa juga dia bisa juga dia positif, walaupun memang kebanyakan stereotip itu negatif ya. Gimana contohnya stereotip yang positif? Misalnya anak UI pinter-pinter. Loh Kak, kok dibilang anak UI pinter-pinter tuh stereotip, bukannya itu fakta? Enggak, itu stereotip. Kenapa kok begitu? Jadi terutama zaman-zaman sekarang ya, semenjak adanya SNMPTN undangan. Nah, jadi ini kita bicara fenomena lah gitu ya, fenomena tersendiri. Yang mana banyak sebetulnya yang apa namanya siswa itu yang beruntung dia bisa masuk PTN, padahal mungkin kapasitasnya belum nyampe ke situ gitu. Kenapa? Karena SNMPTN undangan itu kan dilihatnya dari nilai rapot. Dan nilai rapot adalah nilai yang sangat subjektif. Karena itu terserah gurunya dan pastinya sekolah itu ngasih nilai setinggi mungkin ya kan buat si anak ini supaya dia bisa lolos di SNMPTN. Nah, walaupun mungkin nggak semua sekolah kayak gitu, tapi ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Nah, kok kakak tahu? Iya, karena saya pernah jadi guru sekolah dan saya melihat sendiri itu. Ya, jadi apa namanya? Ada beberapa siswa yang dulu bahkan waktu masih ada UN gitu ya, ada bahkan siswa yang saya ajar di bimbel, saya aja meragukan dia ini bisa lolos UN apa enggak. Tapi dia malah lolos loh SNMPTN undangan. Nah, itu mungkin dari kacamata saya doang, itu kebetulan aja kali di pandangannya kakak. Ternyata enggak. Saya punya teman dulu dia kuliah di UI. Terus ada salah satu dosennya dia gini, dia jurusan apa namanya sastra Indonesia. Ada dosennya dia pernah cerita teman saya itu, yang kalau misalnya dosennya ini nanya ke mahasiswa, terus mahasiswanya gelagapan atau nggak bisa jawab, langsung ditembak apa? Kamu anak SNMPTN undangan ya? Gitu coba. Artinya ternyata sampai kayak gitu, maksudnya stereotip itu bisa juga positif. Jadi ketika kita mengatakan mahasiswa UI itu pasti pinter-pinter. Nah, kenyataannya ternyata enggak. Ya mayoritas pastinya pinter, tapi ada satu dua yang ternyata enggak termasuk gitu. Jadi itu adalah stereotip. Ya sama aja kayak kita bilang orang suku A itu galak-galak.
Mungkin nggak 100% orang di satu suku itu galak semua. Enggak kan? Kan gitu. Nah, itu jadi kurang lebih kayak gitu gambaran tentang stereotip. Kemudian di sini ada istilah-istilah lain. Eksklusivisme itu apa? Kata dasarnya apa eksklusivisme? Ali, Hanum, apakah masih di situ? Masih, Kak. Masih ya. Masih, Kak. Eksklusivisme kata dasarnya apa? Eksklusif. Ini si Lisna udah live ternyata ya. Oke deh. Kata dasarnya jelas eksklusif, benar. Eksklusif itu apa sih? Eksklusif itu Langsung. artinya apa? Langsung bukan. Gimana, Hanum? Langsung. Langsung. Eksklusif. Bukan. Mungkin kamu bilang eksklusif itu artinya langsung Iya. gara-gara siaran TV kali ya. Eksklusif dari eksklusif disiarkan gitu. Nah, eksklusif itu artinya cuma siaran apa namanya cuma channel itu doang yang punya hak menyiarkan acara tersebut gitu. Jadi eksklusif itu bukan langsung. Eksklusif itu artinya khusus, tertentu, atau menutup diri. Nah, dalam hal ini eksklusivisme sebetulnya apa ya? Menganggap diri dan kelompoknya itu bersifat elit. Nah, gitulah kayak. Elit itu apa sih? Elit itu adalah kelompok yang biasanya bersifat minoritas, tapi mereka malah mendominasi. Mereka lebih unggul gitu. Nah, jadi kayak katakanlah ada nih misalnya situasi di suatu sekolah gitu ya, di satu kelas. Nah, terus di situ dibagi deh jadi banyak kelompok, misalnya per 3 orang, dan dibaginya berdasarkan peringkat. Gitu. Jadi katakanlah ada 36 siswa, berarti ada 12 kelompok, ya kan? Nah, yang peringkat 1, 2, 3 mereka satu kelompok. Peringkat 4, 5, 6 satu kelompok. Sampai ke yang terakhir, yang peringkat paling bawah, yang peringkat 34, 35, 36. Nah, kelompok yang pertama, yang ini anak-anak paling pintar ya kan, 1, 2, 3, ini kita bisa bilang ini adalah tim elit lah gitu ya. Nah, jadi eksklusivisme itu adalah menutup diri seolah-olah kayak mereka yang paling unggul, yang paling elit kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, jadi intinya bahasa yang paling sederhana dari eksklusif tadi menutup diri. Lawannya eksklusif apa? Lawannya adalah inklusif. Kalian pernah dengar nggak istilah apa misalnya sekolah inklusi? Nah, ada istilah sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu apa sih? Sekolah yang menerima siswa dari kalangan manapun, gitu yang terbuka. Nah, jadi inklusif itu maknanya adalah terbuka. Kalau tadi eksklusif kan artinya menutup diri gitu ya atau tertutup. Nah, jadi kalau istilah inklusif ada namanya istilah ekonomi inklusif, berarti itu adalah perekonomian yang membuka kesempatan bagi semua pelaku ekonomi dari berbagai jenjang, dari berbagai kelas. Gitu. Nah, itu makna dari eksklusivisme. Kemudian diskriminasi itu apa? Membeda-bedakan ras. Iya, sebetulnya bukan cuma ras. Ada nggak diskriminasi Warna gender? kulit. Iya, warna kulit itu termasuk apa namanya disebutnya ras karena ras itu kan ciri fisik dari warna kulit, dari rambut, dari apa postur. Nah, jadi bukan cuma yang bersifat
ciri fisik, tapi membeda-bedakan sesuatu ya yang seharusnya dianggap setara. Nah, ini kalau pengertian bahasa saya kayak gini, diskriminasi itu membeda-bedakan sesuatu yang seharusnya dianggap setara. Karena kalau membeda-bedakan sesuatu itu masih sifatnya netral, belum negatif. Misalnya gini, kalian berdua, Ali sama Hanum, Ali cowok, Hanum cewek. Misalnya nih, suatu saat kita ketemu gitu ya, belajar bareng. Terus kebetulan masuk waktu sholat. Nah, Ali saya ajak bareng, buat ke masjid gitu. Ayo Ali, kita cowok, kita sholat di masjid. Hanum nggak saya ajak, karena Hanum lebih baik sholat di rumah. Apakah terus itu diskriminasi? Enggak. Jadi membeda-bedakan itu belum bersifat negatif gitu. Kalau cuma membeda-bedakan. Nah, kenapa kok diskriminasi ini jadi negatif? Karena dia membeda-bedakan sesuatu yang seharusnya dianggap setara. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak tadi disebut sama Anu, warna kulit gitu ya. Kalau warna kulit apakah yang putih, yang ganteng menurut mata kita secara umum gitu ya, itu derajatnya lebih tinggi daripada yang hitam? Kan enggak, ya kan? Jadi warna kulit itu sama sekali nggak menunjukkan kedudukan seseorang. Terus apalagi gender. Nah, laki-laki perempuan memang dalam banyak hal itu bisa dianggap setara, tapi memang dalam beberapa hal itu juga tetap harus dibedain gitu ya. Kayak misalnya tadi masalah sholat, nggak mungkin kan ayolah kita bikin nih emansipasi wanita, sekarang imamnya cewek gitu, makmumnya cowok. Nah, kalau itu udah nggak mungkin, karena itu udah berhubungan sama syariat, syariat udah ngatur imam itu harus cowok, kan kayak gitu. Nah, tapi dalam hal yang lain, katakanlah misalnya kayak kesempatan untuk diterima misalnya di CPNS. Nah, laki-laki sama perempuan nggak akan dibedakan gitu ya, jadi sama aja. Kemudian juga dalam banyak hal, kesempatan untuk diterima di PTN, nah kayak yang sekarang kalian lagi hadapi gitu kan, itu juga sama sekali nggak akan dibedain, nggak dilihat apakah diutamakan dari laki-laki atau diutamakan dari perempuan, itu nggak akan dilihat. Nah, jadi diskriminasi, lagi kalau bahasa saya gini, diskriminasi itu memaksakan stratifikasi pada hal-hal yang seharusnya diferensiasi. Stratifikasi itu apa, Alia Hanum? Stratifikasi. Tadi bahasa saya, diskriminasi itu juga bisa dimaknai seperti ini. Memaksakan stratifikasi pada hal-hal yang seharusnya diferensiasi. Stratifikasi tingkatan. Nah, stratifikasi tingkatan berarti berbeda secara vertikal, ya kan? Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau diferensiasi berbeda secara sejajar, benar, horizontal gitu ya. Nah, tadi saya bilang memaksakan stratifikasi pada hal-hal yang seharusnya dianggap diferensiasi. Kayak tadi lagi-lagi warna kulit. Warna kulit mau dia merah, kuning, hijau gitu, mau dia putih, hitam, itu nggak menjadikan kedudukannya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, itu kan berarti kalau sampai terjadi kayak yang diskriminasi ras di Afrika gitu ya, dan juga yang terjadi sekarang di Amerika, itu kan berarti mereka memaksakan stratifikasi pada hal-hal yang harusnya diferensiasi, harusnya dianggap setara, tapi mereka malah menganggap itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Gitu. Kemudian etnosentrisme dan primordialisme itu apa? Etnosentris kata dasarnya apa? Ada etno dan sentris. Jadi dari dua kata dia. Etno artinya suku, etnik gitu ya. Sentris artinya apa?
Sentris, sentral, sentrik, Pusat. pusat. Nah, jadi etnosentris apa? Etnosentris adalah menganggap kelompoknya sebagai patokan kebenaran atau mengukur segala sesuatu dengan ukuran kelompoknya gitu. Dan etnosentris ini jelas negatif ya, nggak boleh. Ya sebetulnya semua ini yang lagi kita bahas cenderungannya negatif ya, eksklusif itu negatif, diskriminasi itu negatif, etnosentris itu negatif. Jadi kayak misalnya gini, ada seseorang yang menganggap sukunya itu lebih unggul daripada suku-suku yang lain. Nah, sehingga ketika dia misalnya nemu hal yang atau budaya yang berbeda dari kelompoknya, dia bakal, ih, kok gini sih, gitu. Kayak misalnya kayak kelompok dia aja yang paling benar gitu. Dalam hal ini biasa mengarah ke kesukuan gitu ya, etnosentrisme. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Katakanlah gini nih, misalnya ada orang dari daerah X gitu ya. Nah, saya nggak usah sebut daerah atau sukunya biar nggak ada yang tersinggung. Dia terus jalan-jalan ke luar pulau, ke luar daerah. Dia datang ke daerah Y, dia cobain tuh makanan daerah situ. Terus dia gini, ih kok gini banget sih ya rasanya, di tempat gua nggak ada nih yang kayak gini, ini aneh banget. Nah itu udah termasuk etnosentris. Jadi seolah-olah kayak sukunya dia tuh yang paling benar gitu ya. Nah padahal nggak ada satupun suku di dunia ini yang paling benar. Karena ya suku itu cuma kumpulan manusia doang, nggak membuat seseorang itu apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kecuali ada suku yang sampai dijadiin namanya itu nama surat dalam Al-Quran. Nah, itu pengecualian ya. Suku apa itu? Ada nggak suku yang namanya sampai diambil jadi nama surat? Jadi belajar agama nih. Surat Quraisy ya ada ya. Nah, kalau itu memang pengecualian. Tapi kalau suku-suku selain itu, ya itu sama aja. Derajatnya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Terus primordial. Nah, primordial ini adalah kebanggaan. Kebanggaan akan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Nah, kalau primordialisme ini, walaupun dia itu bisa mengarah ke hal yang negatif itu dalam hal ini maksudnya dia bisa memicu perpecahan ya. Jadi ini semua ini bisa memicu perpecahan. Istilah-istilah yang lagi kita bahas di pilihan jawaban ini. Tapi primordialisme itu dalam kadar yang wajar itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena kebanggaan akan tanah kelahiran itu kan sesuatu yang masih diperbolehkan, ya kan? Nah, tapi jangan sampai kebanggaan kita akan tanah kelahiran kita membuat kita merendahkan tempat lain, daerah lain atau suku yang lain. Karena kalau sampai merendahkan yang lain itu nanti disebutnya udah etnosentrisme, bukan lagi primordialisme. Jadi primordialisme juga bisa diartikan sebagai menjunjung tinggi kelompok. Nah, gitu. Jadi ini jelas ya. Tadi jawabannya adalah stereotype. Sekarang nomor berikutnya, soal berikutnya.
Nah, nomor 8 nih gampang banget. Ini nggak perlu kita bahas panjang lebar kalau yang ini. Jawabannya apa kira-kira? Fisik, Kok fisik? Coba lihat, dia nanya apa? bentuk kekerasannya. Oh iya. Nah, loh. Berdasarkan pelakunya berarti pilihan jawabannya cuma antara dua, individu atau kolektif, kan gitu. Ya kan? Kalau berdasarkan Oh iya, pelaku iya, kan iya. artinya kemungkinan cuma dua, pelakunya satu orang atau lebih dari satu orang. Di sini jelas antar kelompok, berarti Lebih dari satu orang. jawabannya yang Kolektif. kolektif. Nah, ternyata soal yang sepele bisa bikin kepleset juga kan kalau kita nggak fokus. Iya, Kak. Ya enggak? Dan ini yang menurut saya seringkali bikin sosiologi itu dipandang kayak, ah sosiologi mah susah gitu, kayak beda-beda nanti jawabannya. Maksudnya nanya ke guru A jawabannya beda, ke guru B jawabannya beda lagi. Nah itu terjadi kayak gitu kemungkinan besar karena di situ belum dicari penekanan soalnya ngomongin yang mana gitu. Karena sebetulnya sosiologi kan apa ya? Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak kayak matematika gitu. Orang yang terbiasa dengan matematika kan akan dengan gampangnya dia bikin soal dengan angka-angka yang sulit gitu ya. Nah, kalau sosiologi dibikin sulit gimana caranya? Susah bikin soal yang sulit di sosiologi. Nah, cara bikin soal sosiologi jadi sulit adalah dibikinlah jadi ini bisa bisa si si peserta ujian itu kepleset lah di jawaban yang lain atau dibikin mengecoh lah gitu. Tapi sebetulnya ini nggak susah dan itu bakal jadi multitafsir kalau biasanya eh, belum belum fokus ke keyword atau ke penekanan soalnya. Kemudian nomor berikutnya berkembangnya teknologi informasi secara cepat memungkinkan dapat diaksesnya informasi secara bebas dari berbagai sumber oleh remaja. Hal ini bisa memengaruhi perubahan gaya hidup remaja yang secara langsung disebabkan oleh faktor apa nih? Pengaruh iptek. Pengaruh iptek. Ali punya jawaban yang lain nggak? Iya, kayaknya pengaruh iptek. Nah, kalau ini karena pilihan jawaban yang lain udah jelas nggak ada yang nyerempet pun enggak ya, jadi udah jauh-jauh banget. Nah, kan jelas di kalimat soalnya ngomongin berkembangnya teknologi informasi. Nah, ya udah jelas pastinya kita pilih yang pengaruh iptek. Ini tadi masih ada nggak soalnya? Apa cuma sampai 9 ini doang? Udah ya, habis yang ini ya. Habis, Kak. Nah, apalagi yang mau kita bahas? Hanum, Kalau dari aku nggak ada, Kak. apa lanjutin yang tadi? Apa udahan? Kalau yang tadi sih udah ada ya. Yang mana? Yang tadi Oh iya, ini nanti aku soalnya nonton Hanum. aja pembahasan di Oke, YouTube nanti. Iya. oke, sip, sip. Berarti kita cukupin. Apa masih ada yang mau ditanyain? Kita masih ada beberapa menit lagi. Nah, ini baru muncul notifnya running out of time. Masih ada sekitar 10 menit kurang sebelum meetingnya putus. Oh ya, ujiannya tanggal berapa?
SIMAK UI 2 sampai 4 Juli. 2 sampai 4 Juli. Ya, Kak. Di rumah kan ya, online ya? Iya, online. Heeh. Memang dari awal pandemi SIMAK UI jadinya online terus di rumah. Nah, itu jeleknya jadi ada beberapa yang memanfaatkan buat curang gitu ya. Saya sendiri tahun lalu apa 2 tahun yang lalu gitu. Ditawarin buat ngajar, pas saya lihat jadwalnya, loh ini kan pas banget SIMAK UI-nya. Ah, ngapain? Maksudnya saya nggak mau mendukung orang yang curang gitu ya. Mau dibayar Pakai berapapun juga joki ya, saya Kak. nggak mau. Hah? Pakai joki. Iya, saya disuruh jadi joki gitu, dimanfaatin apa namanya karena ini dari rumah. Nah, adalah sebagian orang yang memanfaatkan. Padahal sebetulnya percuma kalau kayak gitu. Katakanlah dia bisa lolos deh, oke. Tapi kalau emang dianya belum mampu gitu ya buat jadi mahasiswa di situ, dia akan keteter sendiri nanti. Maksudnya perjuangan tuh nggak selesai sampai situ. Katakanlah dia udah diterima misalnya di UI gitu. Terus otaknya dia nggak sanggup ngikutin gitu kan katakanlah. Nah, bisa jadi dia baru jalan berapa semester udah mundurin diri atau mungkin malah lebih seremnya lagi di DO karena mungkin nilainya kecil-kecil terus. Jadi nggak usah terlalu memaksakan sebetulnya. Nasib itu nggak bisa dicurangin. Kalau bahasa saya nasib nggak bisa dicurangin. Karena dulu juga saya punya teman ya waktu SMP sama SMA saya satu sekolah lah sama dia. Nah, kebetulan di angkatan saya waktu saya SMP itu ternyata sekolah saya tuh eh, apa namanya termasuk yang pada punya bocoran waktu itu UN ya. Nah, terus si teman saya ini ternyata dia punya dapat kunci jawaban, dapat bocoran. Sehingga nilainya bagus-bagus, ya kan? Nilainya bagus-bagus. Hampir perfect bahkan. Jadi kalau nggak salah tuh pada dapat 100, terus salah satu mapel 97,5. Akhirnya dia masuk di sekolah yang lumayan bagus lah. Dia apa namanya? Saya satu sekolah lagi sama dia, satu SMA. Cuman beda nasib. Saya dapat di kelas yang biasa-biasa aja, dia di kelas yang unggulan karena dia termasuk yang peringkatnya tinggi. Dari 300-an siswa dia peringkat 5, saya peringkat 200 sekian waktu itu. Nah, tapi itu tadi saya bilang nasib nggak bisa dicurangin. Itu cuma beruntung sampai situ doang dia. Ketika lulus SMA, nah terus lanjut ke kuliah, ya alhamdulillah saya masih bisa dapat PTN, tapi dia nggak bisa, dia nggak dapat PTN. Dari situ saya belajar apa namanya, ya itulah nasib nggak bisa dicurangin. Terus juga yang unik adalah bahwa benar kita tuh nggak akan dikasih ujian di luar kemampuan kita. Apa urusannya, Kak? Kalian ingat tadi saya sempat cerita ya, saya punya siswa yang bahkan saya aja nggak yakin kalau mereka UN itu bakal lulus. Tapi ternyata mereka masuk tuh di UI. Nah, gimana cara ngeliat fenomena itu? Kalau saya akhirnya ngeh bahwa, oh mereka ini termasuk mungkin orang-orang yang bisa jadi nggak sanggup kalau dikasih ujian gagal. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Kak? Jadi kan ada Ngerti. ya yang dia gagal nih di tes, terus dia stres, dia jadi kena mental gitu ya kalau bahasa anak sekarang gitu kan, gangguan kejiwaan lah, apa segala macam. Nah, kan itu berarti dia nggak sanggup dikasih ujian kayak gitu. Nah, karena mungkin dia nggak sanggup ya udah ya dia dikasih dikasih lolos gitu. Sedangkan peserta lain yang kebanyakan itu yang gagal, mereka kenapa dikasih gagal? Karena Allah tahu mereka itu mampu dikasih gagal pada saat itu gitu. Nah, itu juga biasanya cara bikin kita berbesar hati gitu ya ketika kita belum berhasil di tes yang ini. Oh, nggak apa-apa deh, siapa tahu emang justru kalau gua masuk di situ ntar guanya nggak sanggup ngikutin gitu. Jadi nggak apa-apa digagalin dulu. Dan berarti gue tahu bahwa gue sanggup dikasih gagal gitu, nggak yang stres, nggak yang sampai kena mental gangguan jiwa. Karena saya sendiri juga dulu apa namanya masuknya di pilihan kedua sih waktu
dulu angkatan saya itu namanya masih SNMPTN ya. Jadi SNMPTN pertama tuh tahun 2008 angkatan saya. Yang sekarang akhirnya ganti nama jadi SBMPTN terus jadi UTBK. Nah, sedangkan SNMPTN yang sekarang itu kan yang undangan gitu ya. Kalau yang di angkatan saya tahun 2008 SNMPTN itu masih ujian tulis. Jadi kita mau bahas apa lagi nih, Ali sama Hanum, masih ada 4 menit. Aku mau nanya dulu, Apa? kakak kuliah di mana? Di UNJ, jurusan pendidikan geografi. Oh iya iya. Jadi itu Terus pendidikan kakak geografi juga belajar sebetulnya pilihan sosiologi. kedua. Nah, jadi saya kan masuk kuliah tuh tahun 2008, mulai ngajar tahun 2011 ya di Bimba. Nah, itu awalnya ngajar geografi doang sama IPS lah gitu ya. Kalau ngajar SD SMP kan berarti IPS. Di 2000 berapa ya? 2015 saya baru akhirnya megang sosiologi juga gitu. Nah, sebetulnya apa namanya? Justru ya kalau kalau ngelihat apa namanya? Kalau saya ngelihat rapot saya terus juga terakhir tuh SKHUN ya namanya ya. Kan dapat ijazah sama dapat SKHU tuh. Apa sih Iya kak, kepanjangannya? SKUN. Pokoknya itulah apa namanya hasil nilai ujiannya gitu ya. Justru saya malah lebih bagus sosiologinya daripada geografinya. Nah, jadi geografinya kenapa saya terus bukan kuliah sosiologi aja, kenapa kuliahnya geografi? Karena saya senang sama geografi, maksudnya senang gitu kalau belajar tentang alam, tentang sungai, tentang gunung, tentang laut gitu. Walaupun itu susah gitu ya, maksudnya kan kalau kita lihat soal-soal simak yang berkaitan dengan geografi fisik itu susah. Tapi ketika kita dalemin dan kita udah ngerti, udah tahu, itu kan jadinya seru. Nah, itulah pertimbangan juga buat kalian dalam memilih jurusan. Yang pertama itu harus yang apa namanya kalian cita-citakan, kalian senang di bidang itu. Nah, yang kedua yang kalian mampu gitu. Artinya kayak misalnya saya nih, jadi harusnya tuh dulu saya milihnya yang ideal harusnya mungkin pilihan pertama geografi, pilihan kedua sosiologi. Nah, tapi nggak dulu saya pilihan pertamanya masih milih UI sih. Jurusan apa ya dulu? Administrasi kalau nggak salah. Administrasi niaga apa. Terus pilihan keduanya pendidikan geografi UNJ. Ya alhamdulillah apa namanya dapatnya di pilihan yang kedua. Kalau Ali targetnya jurusan apa? Di UI ini. Jurusan hukum kali kak. Hukum sama apa? Ada berapa sih ininya pilihannya? 2. Boleh sampai 2 6 ya. malah. Cuman nambah lagi Boleh. biayanya kan? Nah, kalau yang minimal 2 pilihan. Iya benar. Iya minimalnya. Oh. Per nambah satu jurusan nambah biaya berapa? 50.000 atau 100. 100 sekarang ya? Masya Iya. Allah luar biasa. Padahal tadinya cuma 50.000. Jadi naik 2 kali lipat sekarang. Mantap banget ya. Itulah apa namanya? Kalau kalian tahu PTN tuh kalau lagi kayak gini bisa dapat pemasukan sampai triliunan. Percaya nggak? Dari yang kayak gini-gini. Dari apa pendaftaran, kemudian juga nanti ketika mereka masuk ya kan ada biayanya gitu kan. Biaya masuknya sekian juta, sekian puluh juta gitu. Jadi itu bisa sampai nilainya T bukan lagi M gitu. Makanya banyak yang setelah penerimaan mahasiswa nih, ntar tiba-tiba ada gedung baru aja di kampus itu. Nah ini udah less than 1 minute. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita cukupin pertemuan hari ini. Terima kasih Hanum dan Ali atas partisipasinya. Jangan bosan-bosan belajar. Dan kalian